Pernah nggak terpikir olehmu, selain gaji dari kantor, ada banyak sekali cara lain untuk menambah uang di kantong. Gaji bulanan memang stabil, tapi kalau cuma mengandalkan satu sumber penghasilan, risiko keuangan bakal besar. Nah, ada 10 sumber uang yang bisa kamu pertimbangkan. Yuk, kita kupas satu persatu secara lengkap. Pendapatan aktif adalah uang yang kamu peroleh dari pekerjaan yang dikerjakan langsung, biasanya lewat gaji atau honorarium. Contohnya, gaji tetap setiap bulan sebagai karyawan perusahaan. Kelebihannya, pendapatan ini bisa diprediksi dan rutin didapat, misalnya kamu sudah tahu berapa besar gaji tiap akhir bulan. Namun, kekurangannya jelas. Jika pekerjaanmu terhenti, misal terkena PHK, maka tidak ada lagi pemasukan. Pendapatan aktif biasanya juga terbatas pada jam kerja dan jabatanmu saat ini. Jadi, sulit scale up tanpa naik jabatan. Contoh sederhana, menjadi guru atau karyawan kantoran dengan gaji bulanan. Kelebihannya, pasti setiap bulan dapat gaji sesuai perjanjian kerja. Kekurangannya, jika berhenti kerja atau kena PHK, penghasilan bisa hilang. Contohnya, seorang pegawai swasta yang menerima gaji setiap bulan dari perusahaan tempat ia bekerja. Bisnis atau usaha artinya kamu menciptakan produk atau jasa sendiri, lalu menjualnya ke pasar. Jadi, penghasilan bukan dari orang lain membayar gaji, tapi dari hasil penjualan usahamu. Kelebihannya, kamu bisa menentukan sendiri jam kerja, target keuntungan, dan potensi pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada gaji biasa. Misalnya, berwirausaha memberikan kebebasan mengatur bisnis sendiri serta potensi kreativitas tanpa batas. Namun, kekurangannya juga serius. Kamu menanggung semua risiko usaha. Bisa terjadi ketidakpastian pendapatan karena omset bisa naik turun, dan ada risiko kehilangan modal jika usaha gagal. Beban kerja pun bisa berat karena sebagai pemilik usaha, kamu harus handle banyak hal sekaligus. Contoh sederhana, membuka warung makan kecil di depan rumahmu. Kamu tentukan menu dan harga sendiri, tapi harus siap dengan sepi pelanggan atau saingan usaha. Kelebihannya, kebebasan mengatur usaha sendiri dan potensi cuan lebih besar. Kekurangannya, risiko tinggi dan pendapatan tidak stabil. Bisa untung besar, tapi juga bisa rugi. Contohnya, membuka toko online baju buatan sendiri atau membuka usaha catering. Investasi saham adalah membeli bukti kepemilikan suatu perusahaan di pasar modal. Dengan jadi pemegang saham, kamu berpeluang dapat dividen, pembagian laba, dan capital gain, keuntungan selisih harga saat jual saham. Kelebihannya, saham memberikan potensi imbal hasil lebih tinggi daripada deposito atau tabungan biasa. Kamu bisa mendapatkan dividen rutin jika perusahaan menguntungkan dan meraih keuntungan modal jika nilai saham naik. Saham juga cukup likuid, mudah diperjualbelikan di bursa. Namun, kekurangannya adalah saham berisiko. Harga saham fluktuatif, kamu bisa mengalami capital loss jika harus menjual saat harga turun. Selain itu, tak ada jaminan kamu mendapat dividen jika perusahaan tidak mendapat untung. Berinvestasi saham juga butuh pengetahuan dan waktu belajar. Plus, perusahaan bisa saja bangkrut, sehingga sahammu bisa jadi tidak ada nilainya. Contoh sederhana, membeli 10 lembar saham perusahaan terkenal, misal BRI, dan berharap mendapat dividen tahunan serta bisa dijual lebih mahal di masa depan. Kelebihannya, bisa dapat dividen sebagai pembagian laba dan capital gain jika harga saham naik. Likuiditas tinggi, mudah beli jual juga jadi kelebihan. Kekurangannya, risiko fluktuasi harga tinggi, bisa rugi modal jika jual di waktu buruk. Perusahaan bisa saja bangkrut, likuidasi, dan investors kehilangan dana. Contohnya, membeli saham dua perusahaan besar, misal perbankan dan teknologi, untuk mendapat keuntungan dari kenaikan harga dan dividen. Obligasi, termasuk obligasi pemerintah maupun korporasi, adalah surat utang jangka menengah pendek yang kamu beli. Penerbit obligasi, pemerintah atau perusahaan menjanjikan membayar bunga
kupon secara berkala dan mengembalikan pokok utang di akhir tenor. Sukuk adalah obligasi syariah. Prinsipnya hampir sama, tapi imbal hasilnya melalui bagi hasil aset konkret. Kelebihannya, obligasi memberikan pendapatan tetap, bunga setiap periode, dan relatif aman, terutama obligasi pemerintah. Kamu juga berpeluang capital gain jika menjual obligasi di pasar dengan harga lebih tinggi. Selain itu, obligasi dapat dijaminkan sebagai kolateral, misalnya untuk pinjaman. Kekurangannya, tingkat bunga obligasi tergantung pasar. Jadi, jika bunga pasar turun, harga obligasi bisa naik, dan sebaliknya. Kamu juga bisa rugi jika menjual sebelum jatuh tempo di saat harga sedang turun. Risiko lain, jika penerbit gagal bayar, surat utang tak dilunasi, kamu bisa kehilangan uang. Pendapatan dari obligasi umumnya lebih rendah daripada saham, tetapi lebih tinggi dari deposito. Contoh sederhana, membeli surat utang retail, ORI, pemerintah dengan imbal hasil 7% per tahun sampai jatuh tempo, menerima bunga tiap triwulan. Kelebihannya, mendapat bunga kupon rutin dari penerbit obligasi, serta potensi capital gain saat nilai obligasi naik. Imbal hasil obligasi umumnya lebih tinggi dari deposito dan dapat menjadi jaminan pinjaman. Kekurangannya, tingkat bunga obligasi sangat tergantung pasar. Jika kamu harus menjual sebelum jatuh tempo, risiko capital loss ada. Juga ada risiko gagal bayar jika penerbit keuangan buruk. Contohnya, membeli obligasi negara retail, ORI, atau surat utang syariah negara, sukuk retail, sebagai investasi aman dengan bunga tetap. Investasi properti adalah membeli aset fisik seperti rumah, tanah, atau apartemen untuk disewakan atau dijual kembali. Keuntungan utama properti adalah pendapatan pasif dari uang sewa. Setiap bulan kamu bisa mendapat uang sewa dari penyewa, asalkan pendapatan sewa lebih besar dari biaya pemeliharaan. Properti juga nilainya cenderung naik seiring waktu. Apresiasi jangka panjang, sehingga jika dijual, nantinya bisa mahal. Selain itu, aset properti bisa dijaminkan ke bank untuk pinjaman. Tapi kekurangannya, properti tidak mudah dijual cepat. Likuiditas rendah, artinya untuk dapat uang dalam waktu singkat susah. Properti tidak bisa diubah jadi uang tunai seperti saham atau emas. Kamu juga harus mengurus perawatan dan pengelolaan, misalnya renovasi atau mencari penyewa, yang memakan waktu serta terkadang biaya tak terduga besar. Modal awal properti juga besar. Contoh sederhana, membeli rumah di area strategis untuk disewakan sebagai kos-kosan atau apartemen sehingga tiap bulan mendapat uang sewa. Kelebihannya, memberi pendapatan pasif dari sewa bulanan. Selain itu, properti bisa dijadikan agunan pinjaman dan harga properti biasanya meningkat setiap tahun. Kekurangannya, likuiditas rendah. Properti sulit dijual cepat dan tidak pas untuk dana darurat. Memerlukan waktu dan biaya tambahan untuk pemeliharaan. Ada biaya tak terduga jika rusak. Contohnya, menyewakan 1 unit kamar kos atau apartemen kepada mahasiswa atau pekerja, sehingga mendapat uang sewa rutin setiap bulan. Royalti adalah pendapatan yang diperoleh pemilik hak kekayaan intelektual, haki, seperti hak cipta atau hak paten, saat karya atau inovasinya digunakan orang lain. Misalnya, penulis buku mendapat royalti tiap buku terjual atau musisi dapat royalti tiap kali lagunya diputarkan di publik. Kelebihan royalti, sebagaimana disebutkan Metro TV, adalah menjadi penghasilan pasif. Si pembuat karya tetap mendapat untung tanpa harus terlibat langsung dalam produksi atau distribusi. Royalti juga melindungi hak ekonomi kreator dan mendorong inovasi. Dengan memiliki karya yang diminati banyak orang, royalti bisa menjadi sumber cuan jangka panjang. Kekurangannya, royalti tidak mudah diperoleh. Dibutuhkan karya orisinal dan populer agar orang mau membayar untuk menggunakannya. Pendapatan royalti pun tidak stabil dan bergantung seberapa besar karya tersebut digunakan. Misalnya, jika bukumu tidak laku, royalti yang kamu terima pun akan kecil. Contoh sederhana, seorang ilustrator membuat desain stiker lucu. Kemudian orang-orang membeli lisensi penggunaan desain itu di kaos.
sehingga sang ilustrator menerima royalti setiap ada penjualan kaos. Kelebihannya, sumber pendapatan pasif karena setelah karya dibuat, kamu tetap mendapat keuntungan saat digunakan tanpa kerja tambahan. Juga, royalti memberikan imbalan yang adil kepada kreator sehingga melindungi hak ekonomi kreatif. Kekurangannya, sulit dijangkau. Kamu harus menciptakan karya orisinal yang diminati banyak orang. Pendapatan royalti sulit diprediksi karena tergantung pada penjualan atau penggunaan karya. Contohnya, penulis lagu mendapat royalti setiap kali lagunya ditonton di YouTube atau diputarkan di radio, meski dia tidak terlibat langsung di setiap pemutaran lagu. Afiliasi marketing adalah memperoleh komisi dengan mempromosikan produk atau jasa orang lain. Misalnya, kamu memasang link afiliasi toko online di blog atau media sosial. Setiap kali ada yang membeli lewat link tersebut, kamu dapat persentase, komisi. Kelebihannya, modal minim, kamu hanya perlu perangkat dan koneksi internet untuk mulai. Kamu bebas bekerja kapan saja dan punya potensi penghasilan besar jika audiensmu banyak. Program afiliasi juga fleksibel dan tanpa risiko stok barang, karena tugasmu hanya mempromosikan. Namun kekurangannya, pendapatan tidak pasti. Karena murni berdasarkan komisi, penghasilan bisa fluktuatif dan tergantung produk yang kamu tawarkan. Butuh kesabaran dan kerja keras agar audiens tertarik membeli lewat linkmu. Kompetisi di dunia afiliasi juga tinggi, karena banyak orang melakukan hal sama. Contoh sederhana, ikut program afiliasi sebuah marketplace. Kamu upload review produk di YouTube dengan link afiliasi. Kalau penonton membeli lewat link kamu dapat komisi dari penjualan itu. Kelebihannya, mudah mulai dan modal kecil, cukup internet dan akun afiliasi. Potensi penghasilan tak terbatas karena komisi dihitung persentase penjualan. Kekurangannya, pemasukan tidak tetap karena bergantung pada transaksi yang berhasil. Memerlukan konsistensi dan sabar, bisa butuh waktu agar penjualan terjadi. Contohnya, menjadi affiliate untuk e-commerce, misalnya Shopee atau Amazon, dan mempromosikan link produk di media sosial. Setiap ada pembelian melalui link tersebut, kamu mendapat komisi. Freelancer atau pekerja lepas menyediakan jasa sesuai keahlian tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan perusahaan. Contohnya, desain grafis, penerjemahan, penulisan artikel, atau konsultasi online. Kelebihannya, kamu bebas menentukan proyek yang ingin dikerjakan dan bisa bekerja dari mana saja. Jam kerja juga fleksibel, dan kamu bisa mematok tarif sendiri sesuai tingkat kesulitan tugas. Pengalamanmu pun cepat berkembang karena mengerjakan berbagai macam proyek. Namun kekurangannya, freelancer tidak mendapat kepastian kerja seperti karyawan tetap. Pendapatan bisa naik turun bergantung banyaknya proyek. Kamu juga harus mengurus semua administrasi sendiri, penagihan, pajak, dan tidak mendapatkan tunjangan apa-apa. Contoh sederhana, menjadi freelancer desain grafis di platform online. Kamu mendapat order membuat logo atau poster, mengerjakannya, dan langsung dibayar per proyek sesuai yang sudah disepakati. Kelebihannya, bekerja di mana saja dan memilih proyek sesuai kemampuanmu. Bisa menetapkan tarif sendiri dan menambah pengalaman lewat beragam pekerjaan. Kekurangannya, tidak ada kepastian kontrak omzet, penghasilan tidak tetap, semua urusan, administrasi, ditanggung sendiri, dan tidak mendapat tunjangan karyawan. Contohnya, penerjemah lepas, freelance translator yang menerima dokumen asing untuk diterjemahkan dan dibayar per halaman terjemahan. Menjadi kreator konten digital, misalnya YouTuber, blogger, atau streamer adalah sumber uang dari dunia online. Kontenmu bisa dimonetisasi dengan iklan seperti Google AdSense di YouTube, blog, dan dukungan sponsor. Misalnya, YouTube umumnya membayar kreator lewat pendapatan iklan AdSense, memberikan sekitar 55% dari total iklan. Keuntungannya, jika kontenmu populer, kamu bisa mendapatkan penghasilan pasif dari tayangan iklan atau sponsor setiap bulannya. Semakin banyak penonton atau pembaca,
pendapatan bisa sangat besar. Namun, butuh waktu membangun audiens. Konten baru saja belum tentu langsung menghasilkan uang. Ada juga ketergantungan pada algoritma platform. Perubahan kebijakan, misal kebijakan iklan, bisa memengaruhi penghasilanmu. Konten online juga kompetitif, jadi bukan jaminan cepat sukses. Contoh sederhana, membuat channel YouTube tentang tutorial memasak, lalu mengaktifkan AdSense. Setiap kali videomu ditonton, kamu dapat sebagian kecil dari pendapatan iklan. Kelebihannya, bisa menghasilkan uang dari iklan dan sponsor selama kontenmu banyak ditonton. Jika sukses, pendapatan bisa meningkat terus tanpa kamu bekerja setiap saat. Kekurangannya, butuh waktu dan konsistensi untuk bangun audiens. Pendapatan sangat bergantung jumlah tayangan dan bisa menurun tiba-tiba. Misal, platform ubah kebijakan monetisasi. Contohnya, menjadi konten kreator di TikTok/YouTube dan mendapatkan bayaran iklan atau sponsor setiap video yang ditonton ribuan orang. Side hustle kreatif adalah usaha sampingan berbasis hobi atau keahlian seni kreatif. Misalnya, menjual kerajinan tangan, karya seni digital, atau produk buatan sendiri di marketplace. Peluangnya beragam, kamu bisa memilih sesuai minatmu. Kelebihannya, kamu bisa menambah penghasilan tanpa mengganggu pekerjaan utama karena bisa dikerjakan saat luang. Investasi awal biasanya kecil, buat bahan atau platform online, dan seringkali menggiurkan karena permintaan konsumen untuk produk unik tinggi. Contohnya, seorang desainer dapat menjual karya seni atau desain digital secara online melalui platform seperti Etsy atau Tokopedia. Kreator bisa mendapatkan passive income karena karya digital bisa dijual berkali-kali tanpa biaya produksi lagi. Namun kekurangannya, menambah pekerjaan berarti juga memakan waktu dan tenaga ekstra. Selain itu, omset awal mungkin rendah karena perlu waktu membangun pasar. Butuh kreativitas dan konsistensi agar produkmu dikenal. Contoh sederhana, membuat dan menjual stiker unik atau lukisan kecil lewat toko online. Kelebihannya, fleksibel dikerjakan kapan saja, modal kecil dan bisa mulai dari hobi. Potensi pasar besar jika produkmu menarik dan unik. Kekurangannya, perlu waktu ekstra di luar pekerjaan utama. Penghasilan awal bisa kecil sampai usaha side hustle berkembang. Contohnya, menjual karya seni digital, misalnya ilustrasi, di platform online seperti Etsy, atau membuat barang DIY, kerajinan tangan, dan menawarkan di media sosial. Tidak ada salahnya memiliki beberapa sumber penghasilan. Justru, mengandalkan satu sumber, misalnya hanya gaji, cukup berisiko. Dengan berbagai sumber uang di atas, kamu dapat menyeimbangkan finansial. Jika satu sumber terganggu, yang lain bisa menopang. Yang penting, pilih sumber yang sesuai dengan skill dan minatmu. Misalnya, jika kamu kreatif di bidang desain, kombinasikan freelancer desain dengan jualan karya digital. Kalau kamu lebih suka investasi, coba sisihkan sebagian gaji untuk beli saham atau obligasi. Intinya, pilih satu atau dua sumber yang kamu sukai dan kembangkan secara serius. Dengan begitu, kantong kamu bisa galau karena kebanjiran cuan. Selamat mencoba, dan semoga sukses.